500 halaman yang menulis tentang keabsahan nasab Ba'lawi. Nah, di closing statement itu kami jelaskan bahwa Ubaidillah itu putranya Maimun Al-Qaddah. Sumbernya dari mana? Sumber datanya dari mana? Kami ambil dari kitab Al-Burqah Al-Musyikoh karya tulis Ali As-Sakron dalam sebuah syairnya, wa biwalidihil Maimun Ubaidun. Nah, di sini. Nah, di bawahnya itu diterangkan wahakadha huwa huna, dan begitulah huwa dia Ubaid itu huna di sini. Nah, disebutkan nasabnya secara lengkap katanya, kemudian silsilahnya dan manuskripnya. Nah, kemudian kecerdikan Ali As-Sakron untuk mencangkokkan nasabnya annahu, bahwa sesungguhnya Ubaid itu adalah putra Ahmad bin Isa. Nah, di sini standar gandanya. Pengalihan dari Ubaid bin Maimun kepada Ubaid bin Ahmad bin Isa. Nah, di buku bantahan ini kami juga menjawab di buku keabsahan itu ada bab tertulis bahwa Ubaidillah dan Abdullah. Nah, kami bantah Ubaidillah bukan Abdullah. Kenapa? Nah, berdasarkan tarikh Al-Ubaidili itu bahwa Ubaidillah itu bukan Abdullah. Kenapa begitu? Karena anak-anaknya Abdullah itu yang ditulis oleh Al-Ubaidili dalam kitab sejarahnya itu beda dengan Ubaid yang ditulis oleh Ba'alawi. Beda. Jadi ini beda orang. Nah, oleh karena itu kami dibantu sama teman-teman tim kajian yang kami bahas setiap malam di komalnya Gus Hasan. Ya, ada Alkemi, ada Bang Faku, terus ada Bani Arsadi. Ini teman-teman tim yang membantu kami untuk pencarian data. Alhamdulillah ketemulah data pendukung untuk memastikan bahwa Ubaid yang disebut oleh Ali As-Sakron dalam syairnya Al-Maimun itu ditemukan oleh teman-teman Alkemi dan Bang Faku itu tertulis di kitab Sir A'lamin Nubala. Nah, ini data pendukung untuk memastikan. Ini bukan asumsi, tapi berdasarkan data pendukung. Kalau memang nanti mereka atau tim mereka atau mungkin binnya mau membantah, silahkan. Bantah dengan ilmiah, silahkan bantah dengan data. Bukan cacian yang kami harapkan. Agar umat bisa menilai mana yang benar dan mana yang salah. Jadi di kitab Sir A'lamin Nubala, terus di kitab ada 2 kitab lainnya itu untuk sebagai kami jadikan sebagai data pendukung bahwa Ubaid itu putranya Maimun Al-Qaddah yang dijuluki sebagai Mansuril Yaman, yang menolong orang-orang Yaman waktu itu. Terus Maimun Al-Qaddah itu diutus oleh pimpinan Az-Ziyadiyah yang sekarang ma'ruf dengan Az-Zaidiyah. Juga disebut bahwa mereka itu adalah Ismailiyah. Berarti kan kaum Syiah. Nah, untuk membawa kabar gembira atas datangnya Imam Mahdi Al-Muntadhar. Sehingga Maimun itu dengan Ubaid mendirikan dinasti yang disebut dengan Fatimiyah di Maroko, sehingga meluas ke sebagian dari Afrika dan Mesir. Terus berkembang dan meluas dinasti Fatimiyah itu, sehingga di kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi atas instruksi atau usulan dari Syekh Abdul Qadir Jailani disuruh perangi dan disuruh bantai mereka itu karena dianggap membahayakan umat, dianggap membahayakan agama, dan dibantailah mereka itu. Sisa dari mereka yang sedikit itu pergi lagi ke Yaman. Kemudian berkembang biak dan
mendirikan sekte-sekte baru dengan takiyahnya, bahwa mereka itu bukan orang Syiah seperti itu. Dan ya sukses di abad ke-9 sampai abad ke-10, mereka itu mengaku bahwa Ubaid leluhur mereka adalah putra dari Ahmad bin Isa. Ya, semoga ini sampai di telinga mereka dan diverifikasi. Kalau memang ini benar, ya sudah, mengakulah kepada leluhurnya, jangan mengaku kepada leluhurnya orang, karena ini berbahaya. Dan ini diancam oleh baginda dalam sebuah sabdanya, fal jannatu alaihi haram. Orang yang mengaku bapaknya padahal dia tahu bahwa itu bukan bapaknya, fal jannatu alaihi haram, maka surga haram baginya. Oleh karena itu semoga ini sampai di telinga mereka dan diverifikasi kalau memang ini benar dengan data pendukung kitab sezaman, kitab sejarah yang sezaman, segera bertakwa kepada Allah dan mengakui yang asli seperti itu. Kalau memang mereka ingin membantah, ya datangkan bukti kitab sezaman kalau memang Ubaid itu bukan anaknya Maimun, akan tetapi anaknya Ahmad bin Isa. Kalau memang benar itu, ya datangkan bukti dong. Ya, datangkan bukti. Baru bantah kami. Seperti itu, teman-teman. Ya, terima kasih. Dan ini lagi, Kiai, bentar Kiai. Ini bukan rekam ulang ya, tapi tambahan dibuat untuk kita buat VT lagi terkait dengan kenapa Bani Balawi ini benci betul dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini tolong disampaikan. Ya, kita mulai lagi di hitungan ketiga ya, host. Biar Kiai Anjar ini juga. Oke. Ya, oke. Sebentar, biar steril dulu. Sudah di-mute semua ya. Sebentar, tak hidupkan rekamannya dulu, sebentar. Ya, mulai ya. Setelah kami talaah, kenapa mereka itu selalu berkuar-kuar? Kaki Habib yang bodoh lebih utama dengan 70 kepala kiai yang alim. Nah, di sini kan ada indikasi mereka itu membenci para kiai. Itu istimbatnya dari mana? Kalau memang itu perkataan yang benar. Dari Al-Quran kah? Atau dari Al-Hadis kah? Tidak ada. Tidak akan pernah ditemukan ada sebuah dalil yang diambil oleh mereka untuk pernyataan itu dari Al-Quran dan dari Al-Hadis. Nah, di sini kalau memang itu begitu, maka mereka itu kan sangat membenci para kiai. Nah, dulu 2019 pasca Pilpres, saya ketemu dengan Kiai Agus Sunyuto, Ketua Les Bumi Nusantara Nasional. Ketua Les Bumi Nasional, penulis Atlas Wali Songo. Beliau bercerita bahwa Habib itu adalah keturunan dari imigran Arab yang kedua, yang didatangkan atau dikontrak oleh Belanda untuk memerangi Imam Bonjol dengan Pangeran Diponegoro yang dibantu oleh imigran Arab yang pertama, yaitu anak cucu Wali Songo. Berarti di sini sudah terjadi peperangan kontra antara anak cucu Wali Songo dan klan Ba'alawi di masa-masa penjajah Belanda. Bukti-bukti sejarahnya ada, rekam jejak sejarahnya ada. Ketika pribumi dengan para anak cucu Wali Songo, emigran Arab pertama ini berperang melawan penjajah, justru mereka mengeluarkan fatwa haram melawan pemerintahan Hindia Belanda. Ini sudah ada rekam jejaknya, bukan ini asal-asalan atau bukan asumsi, ada sudah. Katanya Agus Sunyuto seperti itu yang saya dengar dari beliau langsung. Nah, berarti ini terjadi kontrak yang pertama yang mendekat kepada kita antara klan Ba'alawi dan leluhur-leluhur kita, para kiai. Yang kedua, ini kita harus flashback ke belakang lebih jauh. Kenapa mereka itu sangat membenci Syekh Abdul Qadir Jailani dan
para keturunannya. Di buku mereka, di kitab keabsahan itu, mereka menyebut bahwa Sayyid Soleh itu tidak terverifikasi sebagai putra Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang dari Sayyid Soleh itu turun kepada para wali songo yang 3. Sunan Gunung Jati, terus Sunan Kudus, yang Al-Hasani itu kan ada 3. Di situ katanya Sayyid Soleh itu tidak terverifikasi dengan redaksi yang dipotong oleh mereka di buku tersebut. Jadi redaksinya itu dipotong. Redaksi yang disampaikan oleh Ibnu Najjar. Ibnu Najjar itu dipotong oleh mereka. Berarti katanya Wali Songo dan anak cucunya itu tidak nyambung kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa? Nasab mereka Sayyid Soleh itu tidak terverifikasi sebagai putra Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, setelah kita kaji apakah benar apa yang disampaikan mereka itu, bahwa Sayyid Soleh itu tidak terverifikasi sebagai putranya Syekh Abdul Qadir Jailani, kami temukan kitab yang ditulis oleh Ibnu Najjar tersebut, yang menanyakan langsung kepada salah satu putra Syekh Abdul Qadir Jailani yang bernama Abdul Razak. Di situ ditulis di kitab tersebut bahwa putra-putri Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu 27 laki-laki dan 27 laki-laki dan 22 perempuan. Namun yang hidup dari mereka hanyalah 14 laki-laki dan 1 perempuan yang bernama Fatimah. Nah, dari 13 itu kami baca dan kami nukil, dari 13 itu kami jawab statement mereka atau pernyataan mereka yang mengatakan bahwa nasab Wali Songo itu tidak nyambung kepada Syekh Abdul Qadir Jailani karena pongkol nasab mereka yang bernama As-Sayyid As-Soleh itu tidak pernah terverifikasi. Kami tulis bahwa Sayyid Soleh itu adalah salah satu putra Syekh Abdul Qadir Jailani yang ke-11. Ada di situ lengkap. Ini kitab sezaman. Karena Ibnu Najjar itu menanyakan langsung kepada Abdul Razak, salah satu putra dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan di kitab-kitab menakibnya Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani itu masyhur dengan sebutan Abu Soleh. Nah, ini loh yang dihilangkan oleh mereka. Kedengkian mereka terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani dan keturunannya. Syekh Abdul Qadir Jailani di kitab-kitab manakibnya itu disebut dengan Abu Soleh. Ini sudah masyhur syuhra wal istifadah. Namun ya kejahatan ilmiah atau pengkhianatan ilmiah mereka yang sengaja menghapus As-Sayyid Soleh itu dari catatan putra-putranya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini sudah menabrak kaidah dan ini sudah berupaya jahat untuk menghilangkan salah satu putra Syekh Abdul Qadir Jailani itu yang turun kepada silsilahnya kepada Wali Songo. Nah, di sinilah berarti ada indikasi dendam, ada indikasi benci, sehingga walaupun ini sudah syuhra wal istifadah dan bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani itu dijuluki dengan Abu Soleh, sama mereka itu sengaja mau dihilangkan. Mungkin mereka itu tidak akan ada dari anak cucu Wali Songo yang akan menelusuri tulisan mereka itu. Ya, mereka salah. Ya, anak cucu Wali Songo ini sekarang lagi berjuang untuk melawan kebohongan mereka kan. Iya. Ya mungkin saya rasa kalau mereka normal pasti malu lah dibantah seperti itu. Akan dibantah dan dijelaskan bahwa ada upaya kebohongan mereka untuk menghilangkan atau mengubur dalam-dalam salah satu putra Syekh Abdul Qadir Jailani yang turun-temurun ke Indonesia ini. Seperti itu, teman-teman.
Semoga ini sampai di telinga mereka dan mereka semoga ke depan lebih berhati-hati di dalam mencatat atau membuat redaksi yang salah, mengkhianati kaidah ilmu nasab dan mengkhianati kaidah keilmuan. Seperti itu, teman-teman. Ya, makasih Yai. Yai, saya langsung nanya, karena ini menarik sekali ya Kiai ya. Artinya Bani Ba'alawi Mantap, ini mantap. memang betul-betul ada dendam kesumat sejak berabad-abad terhadap Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kan? Iya, betul. Iya. Kenapa juga ada statement dari leluhur mereka? Ana fi sairil anbiya ana fi sairil auliya ka Muhammad fi sairil anbiya. Karena yang sudah disepakati oleh para ulama terdahulu bahwa Al-Qutbur Rabbani, Qutbur Rabbani dan Sultanul Auliya disematkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, bukan kepada leluhur mereka bagi muqaddam yang digembar-gemburkan oleh mereka. Oleh karena itu ada statement ana fi sairil auliya ka Muhammad fi sairil anbiya. Sebuah statement yang melampaui batas. Kami juga jawab itu di kitab hurufatnya. Kami jawab. Alhamdulillah kebongkar semua. Jadi mereka itu memaksakan kehendak untuk memuja-muja leluhur mereka yang pada zamannya itu tidak ada seorang pun yang memuja leluhur mereka. Mereka gelarkan fakih muqaddam itu sebagai fakih. Kan? Berarti kalau fakih itu Assalamualaikum. Salam, nggih. Berarti kalau Yai nggih, ngapunten niki niku wau keliling-keliling. Ada yang kenal selalu ndak? selalu. Lalu itu pribumi. Yai. Bumi, kenapa? Nah, itu roomnya lagi rame di Poyai Muhibin itu. Nggak ada temannya yang ahli nasab itu. Kalau bisa mohon dibantu dong yang kenal. Nggak kenal saya dan Saya nggak kebetulan nggak. selalu itu. Iya. Yang akunnya selalu. Itu kan pribumi. Itu Kang Di pribumi. Pomalnya itu. Oh ya, oke. Saya ada di sini, ke sana saja. Turun dulu, saya dari sini ke roomnya selalu. Silakan Iya. jenengan saya turunkan dulu ya, bantu ke sana. Oke, makasih Bima Sri Rahayu. Nggih, monggo dipun lanjut. Iya. Mas Batu Ampat, monggo. Nggih. Nah, jadi di buku yang baru ini alhamdulillah dari halaman 1 sampai halaman 140 kami jawab satu persatu. Ke belakangnya dari halaman 140 itu sampai 200 ke atas itu sebuah redaksi dan statement atau pernyataan yang blunder. Oleh karena itu, Assalamualaikum. nggih, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bang Alexander. Nggih. Selamat datang. Ini Bang Alexander yang kemarin ikut kami untuk menyusun buku ke Jogja. Nggih. Nah, jadi insya Allah buku ini insya Allah nanti estimasinya 60-an lah, 60 halaman atau 60 lebih dikit untuk menjawab Untuk menjawab 500 halaman buku mereka. Dan insya Allah di buku ini nanti bisa membantu teman-teman untuk menjawab setiap dalil yang mereka pakai atau muhibbin pakai. Nah, karena di sini dijawab dengan dalilnya. Seperti itu teman-teman. Okay. Mudah-mudahan. Insya Allah mulai besok akan Gus Hasan ikut kami ke Madura. Mulai besok ini finishing. Setelah finishing selesai 2 buku ini, maka Gus Hasan kembali ke Jogja untuk mencetaknya.
insya Allah bulan depan, bulan Desember sudah bisa di launching nanti.